Kita akan buka Jak Evo untuk mengakses PM1 kelurahan di Jak Evo. Kita buka Google, kita pilih jakevo.jakarta.go.id ya. Ini linknya. Ya. Buka jakevo.jakarta.go.id. Nah ini ya, jakevo.jakarta.go.id. Ini melalui website, bukan dari aplikasi. Jadi bukannya dari website dari Google. Kalau udah kita klik aja. Nah, pas kita klik akan muncul seperti ini nih. Ini pengumuman penting biasanya. Nah, ini adalah iklan. Iklannya kita close aja ya. Kita close yang pojok kanan atas. Oke, kita close. Nah, masuk ke tampilan berandanya. Di sini ada dua keterangan ya, ada masuk dan juga daftar. Nah, saran saya pilih yang masuk. Kita klik yang masuk. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih masuk dengan Google. Nah, jadi kita masuknya pakai akun Gmail kita. Jadi nggak perlu. Ini untuk yang udah punya akun ya, yang masukkan email dan masukkan password. Nah, kalau kita baru pertama kali, klik dengan masuk dengan Google saja. Oke, kita klik. Nah, di sini ada pilihan yang akun apa yang akan kita pakai. Kita pilih yang akun yang email yang biasa kita pakai saja. Baru kita buat password kita. Usahakan passwordnya yang mudah ya. Passwordnya yang mudah. Nah, sudah masuk. Nah, ini kita buat daftar data diri akun kita dulu. Nah, di sini karena saya pakai akun tidak benar, saya isi datanya kurang tepat juga ya. Saya masukin data dulu. Oke, nomor kakak juga saya isi. Nama sesuai KTP saya tulis Ahmad Albar. Alamat saya tulis Teluk Gong ya. Teluk Gong, ini hanya contoh ya. Wilayahnya saya tulis Jagalan. Nanti muncul data, kita klik aja langsung. NPWP kalau misalnya ada silahkan ditulis. Kalau nggak ada, tulis angka 0 saja cukup. Satu digit saja cukup. Nomor HP kita tulis 0888 0888. Jenis kelamin diklik. RT RW nya kita tulis. Tempat lahir kita misalnya tulis Jakarta. Tanggal lahir kita buat 01. Harap untuk menulis data akun sesuai data di KTP ya, biar tersinkronisasi dengan baik. Lalu klik simpan ya. Kalau sudah diisi semua data-datanya, klik simpan. Klik simpan. Nah, ini kita udah masuk ke akun Jak Evo-nya. Di sini ada langsung nih tertera di bagian tampilan depannya ya, sebelah kanan tengah PM1 camat atau lurah. Jadi untuk mengurus PM1 baik
ada alamat yang sama, nama yang sama, ada juga untuk pencatatan perkawinan juga ada di sini. Nah, langsung kita klik aja untuk pembuatan PM1-nya. Nah, di sini muncul pelayanan administrasi apa yang akan diajukan. Pilih keterangan urusan lainnya. Untuk membuat PM1 ada juga perkawinan dan dispensasi perkawinan. Karena kita akan buat contoh untuk PM1, kita pilih keterangan urusan lainnya. Lalu klik selesai. Jenis pelayanan keterangan urusan lain apa yang akan diajukan, kita klik lagi, kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Untuk daerah-daerah tertentu hanya baru bisa pendaftaran objek pajak baru, penunjukan alamat yang sama, penunjukan orang yang sama, pemecahan SPPT PBB. Untuk urusan lainnya masih manual ya di daerah tertentu khususnya. Kalau untuk di Jakarta Pusat sudah bisa ya. Untuk di daerah yang belum bisa, berarti kita coba contoh ambil yang penunjukan orang yang sama. PM1 yang menginformasikan bahwa nama di dokumen A dan dokumen B adalah satu orang yang sama. Misalnya ada perbedaan nama, perbedaan huruf, atau perbedaan tanggal lahir, maka membuat PM1 satu orang yang sama. Klik berikutnya. Lalu pilih tipe perizinan, klik bagian panahnya ya, klik perorangan. Terus untuk kantor wilayah tempat pengajuan, klik bagian kaca pembesar, lalu pilih sesuai kantor yang kita ajukan, misalnya Pejagalan contohnya, lalu klik buat permohonan. Kita isi identitas kita ya, klik harap isi sesuai data di KTP, sesuai data di KTP ya. Tanggal lahir diisi juga. Nah, lalu di sini ada, kalau sudah diisi data dirinya atau identitas pemohon, ada data keterangan yang harus diisi juga. Caranya kita klik tanda panah ini di sebelah kanan, scroll lagi ke atas. Nah, di sini ada keterangannya. Keperluan nomor surat pengantar, RT RW, tanggal surat pengantar, lalu ada maksud dan juga ditujukannya kemana. Nomor surat pengantarnya misalnya kita ada, jadi minta pengantar dulu dari RT RW setempat untuk membuat PM1 yang dituju. Kalau contoh orang yang sama berarti keterangannya lah orang yang sama. Nomor surat pengantarnya misalnya adalah 100 garis miring SP garis miring XI garis miring 22. RT-nya RT1 contoh, RW 01, tanggal surat pengantar misalnya tanggal 1 November 2022. Keperluan PM1-nya untuk menerangkan bahwa
bahwa nama di KTP NIK 317202123456789 dan nama di akta kelahiran nomor menerangkan bahwa nama di KTP NIK atas nama Ahmad Akbar dan nama di akta kelahiran nomor 123 2000 misalnya atas yaitu contoh ya, Ahmad Akbar ini ganti ya, yaitu adalah satu orang yang sama. Oke, PM1 nya ditujukan untuk apa? Misalnya untuk ke notaris, untuk ke bank, atau ke BPN, atau ke kantor imigrasi bisa ya. Misalnya kita contoh untuk pengurusan ke kantor imigrasi untuk membuat paspor atau perpanjang paspor. PM1 ini ditujukan untuk pengurusan paspor di kantor imigrasi. Oke, untuk persyaratannya kita upload. Misalnya di sini nanti identitas penanggung jawab, berarti uploadnya KTP ya. Upload KTP. Di sini juga kartu keluarga asli, difoto, di scan. Harap di fotonya sesuai ukuran berkasnya ya. Jadi misalnya berkasnya horizontal atau maksudnya landscape, upload landscape. Kalau misalnya potret atau berdiri, upload juga harus potret. Di sini ada KTP, di sini ada kartu keluarga, surat pengantar RT RW, surat kuasa apabila dikuasakan, surat pernyataan dari 2 orang saksi bahwa dokumen memiliki perbedaan menunjukkan kepada orang yang sama, itu bisa download di sini. Jadi kita download dulu di sini surat pernyataannya, lalu kita isi, diketahui 2 saksi, diketahui RT RW, untuk diupload di upload berkas. Jadi diisi dulu ya file yang ada di surat pernyataan yang dia template unduh di sini, nanti tinggal di upload berkas setelah diisi. Lalu juga ada surat pernyataan keabsahan dokumen sama download di sini, lalu upload di sini. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama, di sini kita harus upload file-file apa saja yang terdapat perbedaan namanya. Misalnya di akta kelahiran kita berbeda, upload di sini. Ada juga misalnya yang perbedaan di buku nikah atau di paspor atau di sertifikat, di PBB. File-file apa saja yang terdapat perbedaan nama, jika lebih dari satu di kompres ya, jadi satu file gitu berkas-berkasnya, di scan lalu diupload di bagian upload berkas. Jika hanya ada 1 atau 2 ya langsung upload saja. Oke, PBB tahun berjalan asli ini tidak usah ya. Kalau untuk menerangkan nama yang sama, masalah import, masalah paspor maksud saya. Apabila untuk menerangkan nama yang sama untuk sertifikat atau untuk PBB, maka upload di bagian sini. Nah, kalau sudah dimasukkan file-filenya, kita contoh aja ya, karena tidak ada berkas aslinya. Kita contoh, ambil foto
yang ada di galeri ya. Saya ambil contoh aja, misalnya saya upload nah ini aja, maksimal ukurannya 10 MB ya. Nah ini bisa kita ambil dari file ya, kalau kita sudah ada filenya di galeri kita atau di file penyimpanan kita. Kalau misalnya tidak ada, lalu kita ingin foto langsung juga bisa ya. Misalnya kita ada file, kita upload berkas, lalu kita pilih kamera. Nah misalnya ini ada filenya ya, ini ada filenya, lalu kita foto. Nah ini usahakan jangan ada bayangan ya, jangan ada bayangan biar petugas bisa mudah untuk membacanya ya. Nah misalnya ini ukuran surat pengantarnya ya, surat pengantar. Nah kita gini saja, asal file jelas ya, terbaca. Oke, udah difoto. Nah misalnya kurang tepat bisa klik coba ulang. Kalau misalnya sudah oke, klik oke. Masuk yang lainnya juga ya. Kita ambil contoh aja, langsung foto ya. Nah untuk contoh, jadi untuk foto file berkas harus sesuai dengan ukuran kertasnya atau ukuran berkasnya. Kalau misalnya sudah ada scanannya lebih baik. Misalnya kita tinggal ngambil dari galeri kita, dari file kita, pilih file yang sesuai yang sudah kita siapkan. Misalnya tinggal pilih dan klik saja. Dokumen asli, misalnya di sini kita ada akte kelahiran, ada buku nikah atau ada paspor, maka file-file tersebut harus dijadikan satu file dahulu ya, karena foto dengan jelas. Jika ada halaman berikutnya juga dilampirkan ya, agar petugas mudah untuk memahami dan juga membaca filenya. Nah kalau misalnya sudah di-upload semua apa yang dipinta, jadi ada keterangan harus ada, nih benar-benar harus ada ya, harus di-upload ya, harus ada yang di-upload ya. Jadi kalau tidak di-upload nanti tidak bisa diajukan. Ini harus ada, harus dilampirkan. Kalau ini saat kuasa nggak perlu ya, kalau dikuasakan saja. Oke, kalau sudah semua kita bisa submit. Klik submit yang di bawah. Oke, kita klik. Lalu ajukan permohonan ya. Ajukan permohonan. Kita baca, kalau kita sudah sesuai kita klik saya setuju dan buat perizinan. Nah saya tidak akan klik, karena kalau saya klik akan langsung masuk ke unit terkait. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga urusan kalian semua dimudahkan dalam pengurusan PM1, baik itu PM1 nama yang sama ataupun PM1 satu orang yang sama. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.